Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa belajar kembali. Dan kali ini pelajaran IPS bersama Ibu itu kita akan membahas tentang ASEAN. Apa itu ASEAN, Nak? Ya, silakan. Perhimpunan negara-negara se-Asia Tenggara. Bagus sekali ya. ASEAN itu adalah perhimpunan negara-negara se-Asia Tenggara sesuai dengan namanya, Asian Association of Southeast Asian Nation, begitu ya. Jadi itu adalah sebuah perhimpunan negara-negara se-Asia Tenggara. Berarti kalau dari segi kerjasama termasuk kerjasama regional, ya Nak? Karena apa? Karena dia di dalam satu kawasan saja, yaitu kawasan Asia Tenggara, begitu ya Nak? Nah, kapankah ASEAN itu didirikan? Ada yang ingat? Oke, silakan. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Benar sekali, bagus ya. Jadi berdasarkan Deklarasi Bangkok kala itu, jadi dibentuklah yang namanya ASEAN yang terdiri dari 5 waktu itu pendirinya, Nah, atau pelopor berdirinya ASEAN tersebut. Jadi benar sekali kata teman kalian tadi bahwa terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok, ya. Kemudian tanggalnya juga tadi sudah jelas ya, dia di Agustus 1967. Dan waktu itu pertemuan diadakan di sebuah pantai sebenarnya, kalau misalnya kamu belum tahu. Jadi di tepi pantai Bangsaes namanya. Nah, itu pengetahuan umum saja, saya tambahkan, tidak ada di buku kalian. Jadi kala itu perwakilan 5 negara bertemu di Bangkok, Thailand tentunya, di tepi pantai Bangsaes. Mereka membicarakan tentang pembentukan sebuah organisasi negara-negara se-Asia Tenggara yang sekarang kita kenal sebagai ASEAN itu. Adakah di antara kalian yang ingat negara mana saja pendiri ASEAN tersebut? Ada 5 negara, Nah itu. Ingatkah? Jika tidak ingat, Ibu bantu. Salah satu negara yang termasuk ke dalam pendirinya itu adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Negara lainnya ada yang tahu? Vietnam. Ada 5 negara pendiri. Brunei Darussalam. Ada yang menjawab Brunei Darussalam, belum tepat. Silahkan, mau coba lagi. Thailand, benar. Oke, saya masukkan ya. Yang pertama tadi Indonesia. Kemudian tadi ada yang mencoba menjawab Thailand, yang sudah benar juga. Ada lagi yang mencoba jawab? Kamboja, belum tepat. Dicoba lagi yang lain, negara Asia Tenggara lainnya, yuk. Malaysia, oke. Bagus sekali. Ingat kembali negara Asia Tenggara mana saja? Yuk. Laos, oke. Itu nanti ya, belum. Myanmar nanti. Ada lagi? Lupa. Oke, saya bantu ya. Jadi selain Indonesia, Thailand, Malaysia, ada negara Singapura, ya Nak. Kemudian ada pula Filipina. Nah, 5 negara ini merupakan negara pelopor berdirinya ASEAN. Nah, tadi sudah dikatakan ada perwakilan 5 negara yang mengikuti Deklarasi Bangkok tadi di tepi pantai Bangsaes, ya kan? Berarti kan dari 5 negara ini mengutus wakil-wakilnya, begitu kan? Nah, yaitu para menteri luar negeri kala itu.
Adakah di antara kalian yang tahu Indonesia diwakili oleh siapa? Siapakah yang mewakili Indonesia? Menteri Luar Negeri kala itu? Tidak ingat? Ada Malik. Nah, jadi Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Ya. Thailand, siapakah yang mewakili Thailand? Siapa? Narcisco Ramos. Belum tepat ya nak. Narcisco Ramos bukan mewakili Thailand. Iya, benar sekali. Thailand itu diwakili oleh Tanakoman. Tanakoman. Malaysia, siapa yang mewakili Malaysia? Tun Abdul Razak. Singapura, siapa yang mewakili Singapura? S. Rajaratnam, benar. S. Rajaratnam. Filipina tadi barulah yang tadi disebutkan oleh temanmu tadi, Narcisco Ramos, ya. Jadi ini negara-negara pendiri ASEAN dan yang mewakili, yang hadir di deklarasi Bangkok dan ikut menandatangani deklarasi tersebut, begitu. Sekarang ibu tanya, apakah sekarang anggota ASEAN itu 5 saja? Iya atau tidak? Tidak. Ada berapa anggota? Berapa anggota? 10. Nah, ya. 10 anggota ASEAN. Jadi selain 5 negara pendiri ini, sudah bertambah negara-negara yang lainnya. Jadi bukan hanya Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, begitu, dan Filipina, bukan hanya itu. Tetapi sudah bertambah ke negara-negara yang lain tadi yang kalian sebutkan. Seperti ada Brunei Darussalam, ya kan? Kemudian ada apa lagi tadi? Vietnam. Terus Kamboja, Myanmar, Laos, benar sekali. Sekarang saya tanya, apakah semua negara di Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN? Tidak. Ada negara yang tidak menjadi anggota ASEAN. Negara mana itu? Asia Tenggara, sayang. Asia Tenggara. Yang tadinya merupakan bagian dari negara kita, kemudian lepas di masa B.J. Habibie. Apa nak? Timor ya, Timor Leste. Itu dia sudah mengajukan untuk menjadi anggota ASEAN, tetapi hingga saat ini belum diterima secara sah untuk menjadi anggota ASEAN, begitu. Baik, itu tadi untuk anggota ASEAN. Sekarang ibu tanya deh, untuk apa sih mereka mendirikan yang namanya organisasi negara-negara Asia Tenggara itu? Awalnya yang ditanya dulu latar belakangnya saja dulu. Latar belakang didirikannya, yuk. Rasa senasib dan sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah. Benar sekali ya, rasa senasib, sepenanggungan bahwa negaranya sama-sama pernah dijajah. Benar itu, benar sekali. Selain dari yang temanmu katakan itu tadi, ada yang lainnya. Tetapi sebelum ke sana, ibu mau tanya dulu ke kalian. Tadi kata temanmu, rasa senasib, merasa sama-sama punya nasib pernah dijajah. Lalu sekarang saya tanya ke kalian semuanya, apakah
benar seluruh anggota ASEAN itu pernah dijajah? Tidak pernah kecuali Thailand. Benar sekali ya. Memang sebagian besar pernah dijajah kecuali Thailand. Jadi ada satu negara, jangan lupa, ada satu negara yang tidak dijajah, yaitu Thailand. Betul ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan latar belakang lainnya selain dari rasa senasib itu sendiri? Yuk. Apalagi latar belakang didirikannya ASEAN? Persamaan apa lagi selain persamaan nasib? Persamaan apa? Persamaan nenek moyang ya. Kemudian persamaan budaya. Ya nak, kita punya nenek moyang dan budaya yang hampir sama, sehingga membuat kedekatan tersendiri antara negara-negara Asia Tenggara itu, sehingga menjadi latar belakang didirikannya ASEAN. Oke, lanjutkan ya. Sekarang ketika kamu sudah tahu apa itu ASEAN, kemudian latar belakang ASEAN, kemudian negara-negara anggota ASEAN. Nah, buat apa sebenarnya ASEAN itu dibentuk? Untuk apa? Begitu kan? Pasti ada tujuannya. Mengapa repot-repot mereka membentuk satu organisasi se-Asia Tenggara? Untuk apa? Nah, siapa di antara kalian yang mengetahui apa tujuan dibentuknya ASEAN itu sendiri? Yuk. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Oke, boleh. Salah satunya untuk memelihara perdamaian tujuannya, katanya ya nak. Betul. Jadi saling bantu, saling menjaga bagaimana caranya agar kawasan Asia Tenggara ini damai, begitu. Selain itu ada yang tahu? Banyak sebenarnya tujuan lainnya. Ya. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemampuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan yang dapat dijangkau. Benar sekali. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, tentunya ini dengan kerjasama ekonomi regional. Jadi seperti yang sekarang sedang marak-maraknya dibicarakan, sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan tentang pengadaan pasar tunggal yang disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti itu. Itu juga tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ada lagi yang lain? Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Benar sekali ya. Jadi mempertahankan. Bagaimana caranya wilayah Asia Tenggara ini tetap seperti sebelumnya, yaitu bebas dari senjata nuklir dan pemusnah massal lainnya. Jadi seperti itu. Pertahankan, jangan sampai nanti diam-diam salah satu negara ASEAN malah menggunakan itu. Tidak seperti itu. Jadi disepakati untuk tetap konsekuen, bebas nuklir dan senjata-senjata lain pemusnah massal yang berbahaya tentunya untuk kehidupan. Nah, itu tujuannya. Tujuan-tujuan lainnya itu akan menjadi tugas kalian di rumah nantinya. Oke. Kemudian setelah tahu tujuannya, tujuan-tujuan tersebut tentunya bisa dilaksanakan, bisa berlangsung karena memegang beberapa prinsip ASEAN. Prinsip apa saja yang ada? Gitu. Prinsip apa saja nak? Prinsipnya ini ada beberapa prinsip ASEAN. Siapa yang masih ingat prinsipnya apa saja? Yuk. Sesuai dengan piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibuat di Singapura. 1.
menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah. 2. Komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian. Oke, boleh cara singkat. Pokoknya intinya saling menghormati, begitu ya, antara sesama anggota ASEAN itu sendiri. Kemudian konsekuen, gitu kan, dengan hal yang tadi. Jadi mau menghormati perbedaan, berbagi perbedaan budaya, misalnya ya kan, nah. Kemudian saling menghormati kemerdekaan. Ciptalah sebuah perdamaian seperti itu. Jadi banyak hal yang menjadi prinsip bagaimana caranya tujuan tadi bisa tercapai gitu. Kemudian yang terakhir itu tentang Sekretariat Jenderal ASEAN. Untuk Sekjen ASEAN ini dulu namanya Sekretariat ASEAN saja, sekarang Sekretariat Jenderal ASEAN. Nah, ini berkantor di Indonesia, Nak. Tempatnya itu di Jakarta. Ada yang tahu di jalan apa? Bu, Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oke, di Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja di daerah Kebayoran, itu di Jakarta Selatan kantornya. Nah, untuk Sekretariat Jenderal ASEAN ini tentunya, Nak, memiliki fungsi-fungsi sendiri ya. Jadi dia punya pekerjaan lah, tujuan. Jadi kantornya istilahnya itu, Nak, mana duta-duta ASEAN itu berkumpul di situ. Kemudian kalau pimpinannya tentunya dia punya tugasnya itu nanti tercantum di dalam struktur organisasi ASEAN. Jadi seperti itu. Jadi kalian sudah paham kan bahwa ASEAN itu adalah negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung di dalam satu organisasi, ya kan, yang punya tujuan dan prinsip serta memiliki wadah kantor tentunya ya, Nak, tempat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tugasnya misalnya seperti melaksanakan pekerjaan harian, itu dilakukan oleh duta-duta ditempatkan di sekjen tersebut. Jadi duta-duta ASEAN itu sendiri tentunya. Kemudian dan juga memantau kelancaran perkembangan kegiatan itu. Kegiatan apa? Seperti misalnya kegiatan proyek-proyek ASEAN atau kerjasama ASEAN, begitu. Paham? Ada yang tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah oke? Sudah oke semua? Oh, kalau untuk tugas di rumah, Ibu akan berikan ya, nanti jika kamu sudah paham itu. Jadi kalau untuk struktur organisasi ASEAN, tadi saya menyinggung masalah struktur organisasi ASEAN, tapi kamu tidak ada yang bertanya apa saja struktur organisasi ASEAN itu, misalnya kan, tidak. Jadi padahal ada yang belum saya jelaskan untuk memancing kalian bertanya. Apa karena sudah paham? Terdiri dari apa saja struktur organisasi ASEAN? Sudah oke? Ada yang namanya KTT ASEAN, ya kan, Nak? Atau konferensi tingkat tinggi ASEAN, ya kan? Kemudian ada Dewan Koordinasi ASEAN, ya kan? Kemudian ada pula Dewan Masyarakat ASEAN, ya kan? Kemudian ada Komite Wakil Tetap, Sekjen ASEAN, dan lain-lain. Oke? Kemudian kalau memang itu sudah paham, Ibu berikan tugas di rumah. Tugas di rumah itu kamu
menuliskan kembali beberapa tujuan didirikan ASEAN dan prinsip ASEAN yang belum Ibu sebutkan. Karena sebenarnya tujuan dan prinsip ASEAN itu masih banyak, ya kan? Tadi kita baru membahas beberapa saja, baru 3 tujuan, 3 prinsip di antara beberapa prinsip lainnya. Jadi tugas di rumah itu adalah kalian tuliskan kembali tujuan dan prinsip ASEAN. Paham ya? Tugas tersebut dikumpulkan minggu yang akan datang. Oke? Paling lambat minggu yang akan datang, berarti Rabu yang akan datang. Tetapi lebih cepat lebih baik. Jadi jika hari ini selesai, kamu kerjakan, itu malah lebih bagus. Oke? Jadi itu saja yang kita pelajari hari ini, Nak. Yang penting kamu sudah tahu apa itu ASEAN, kemudian kapan didirikan, kemudian kamu juga sudah tahu tujuannya, prinsipnya, begitu ya, Nak. Untuk materi yang akan datang akan Ibu bicarakan lewat grup WA saja. Itu saja materi dari Ibu. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.